Hari ini saya ingin membagikan salah satu ayat favorit saya dari Roma 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini imannya Abraham sangat luar biasa pada saat itu, pada saat Tuhan memberikan janji ini kepada Abraham. Abraham tidak memiliki keturunan sama sekali dan lebih ironisnya lagi Abraham dan Sarah pada saat itu sudah berusia sangat lanjut. Namun Abraham tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan walaupun tidak ada dasar atau tidak ada alasan untuk Abraham berharap bahwa janji ini akan terpenuhi gitu ya. Usia sudah lanjut, secara fisik sudah tidak memungkinkan dan tidak ada teknologi pada saat itu kan untuk Abraham memiliki keturunan gitu. Nah, tapi Abraham tetap memutuskan untuk percaya dan untuk tetap berharap gitu. Nah, kita bisa belajar dari Abraham. Kenapa Abraham tetap percaya dan tetap berharap walaupun segala sesuatu di depan matanya terlihat tidak memungkinkan sama sekali gitu. Secara fisik tidak memungkinkan. Nah, ini dikarenakan Abraham memiliki hubungan yang dekat dan pribadi dengan Tuhan. Dia mengenal siapa Tuhannya. Dia mengetahui karakter-karakter Tuhan. Ia tahu siapa yang memberikan janji ini kepada dia. Sehingga Abraham menaruh kepercayaannya kepada Tuhan bahwa ia tahu dan percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Nah, ini betapa pentingnya untuk kita dalam perjalanan iman kita untuk mengenal siapa Tuhan kita, untuk mengenal karakter-karakter Tuhan. Dan bagaimana caranya kita mengenal Tuhan dan karakter-karakternya. Ini dapat dilakukan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Gitu. Dengan demikian kita memiliki pengetahuan secara spiritual siapa Tuhan kita dan apa karakter-karakternya. Tuhan itu setia, Tuhan itu dapat dipercaya, Tuhan itu tidak pernah gagal, ya kan? Tuhan itu maha besar, sehingga pada saat kita melewati masalah atau mengalami suatu situasi di mana segala sesuatu terlihat mustahil dan tidak memungkinkan, kita tidak menaruh iman kita, tidak menaruh kepercayaan kita kepada hal-hal yang ada di depan mata kita. Tapi kita memandang kepada Tuhan dan karakternya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang besar, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terkadang mungkin beberapa di antara saudara divonis dokter bahwa penyakit saudara ini sangat mustahil untuk disembuhkan. Nah, saya mau ingatkan saudara, jangan putus asa dan jangan kehilangan harapan. Gitu. Saya ingin membagikan kesaksian beberapa tahun yang lalu, saya dan suami melakukan perjalanan misi ke suatu pulau yang kecil di negara Vanuatu. Di pulau ini penduduknya hanya 300-an orang, tidak ada kendaraan, tidak ada jalan raya, tidak ada listrik, tidak ada air listrik gitu, air dari pompa listrik gitu. Jadi kita minum dari air hujan atau kita harus pompa air. Nah, pada saat itu anak kami waktu itu hanya 2 orang, berusia hampir 2 tahun yang paling besar dan yang kedua berusia 10 bulan. Nah, anak kami yang berusia 10 bulan sakit demam pada saat itu. Dan saya dilingkupi oleh rasa khawatir dan rasa takut karena kalau nggak salah 5 hari kemudian kami harus melakukan perjalanan panjang naik kapal gitu selama 9 jam untuk kembali ke ibu kota Vanuatu pada saat itu. Nah, tidak ada dasar untuk saya untuk percaya bahwa anak saya ini bisa sembuh karena tidak ada dokter, tidak ada apotik, jadi tidak ada obat-obatan. Dan kelalaian saya waktu itu, saya tidak menyiapkan untuk membawa obat-obatan. Nah, jalan saya satu-satunya hanya untuk
menaruh kepercayaan saya kepada Tuhan gitu. Saya berdoa, saya katakan, Tuhan, anak ini Engkau yang ciptakan dan Engkau yang memberikannya kepadaku dan dia adalah milik-Mu. Dan saya katakan kepada Tuhan, Engkau adalah sumber kesembuhan. Sumber kesembuhan bukan dari dokter, bukan dari obat-obatan. Saya katakan, Tuhan, Engkau sanggup sembuhkan anak saya. Engkau tahu kami akan melakukan perjalanan panjang dan Engkau pasti sembuhkan. Dan puji Tuhan, anak saya sembuh sebelum kami melakukan perjalanan panjang kami. Nah, saudara, saya ingin mengingatkan saudara untuk jangan putus asa, jangan kehilangan harapan, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Jadi walaupun segala sesuatu terlihat buntu, segala sesuatu terlihat mustahil, saya ingin ingatkan saudara untuk terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih, semoga memberkati dan Tuhan Yesus memberkati.